Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka masih bersama saya Faiza Muklis. Oke teman-teman semua, jadi di video kita kali ini kita akan ngebahas tentang Docker ya. Jadi apa itu Docker? Nanti kedepannya kita akan bahas ya lebih detail tentang Docker. Tapi sekarang kita akan berkenalan dulu dengan apa itu Docker ya. Jadi teman-teman semua, Docker ini ya ini sangat berguna buat kita ya sebagai web developer. Apalagi kalau kita mau ngedevelop ya aplikasi dengan banyak member ya atau banyak tim gitu ya. Dalam tim itu banyak orangnya dan kita ingin bisa ya membuat aplikasi kita menjadi mudah untuk dideploy dan juga nantinya saat kita ya mau ngupdate aplikasi kita itu lebih mudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai ya membahas apa itu Docker. Jadi di sini juga teman-teman semua ya kalau kita ngomongin tentang full stack development, jangan lupa juga kalian itu harus ikutan yang namanya adalah kelas fullstack.id ya. Jadi di kelas fullstack.id ini di sini sekarang ya teman-teman semua itu pembelajarannya itu sudah makin banyak banget ya. Jadi ada sekitar 70 lebih ya materi dari kelas full stack ini yang kalau misalkan dirata-ratakan harganya itu cuma 12 ribuan per judulnya ya. Nah, ini jangan sampai kelewatan teman-teman semua, kita langsung aja lihat di webnya ya. Nah, jadi di sini ya saya sudah masuk di ya kelas fullstack.id teman-teman semua. Di sini itu adalah tempat kalian ingin belajar full stack dengan lebih teratur ya. Jadi di sini itu semuanya udah lengkap banget teman semua. Jadi kalau lihat dari silabusnya ya. Silabusnya ini ya di sini udah banyak banget materi-materi yang diupdate ya dari sebelumnya. Di sini misalkan nih ada tutorial, terminal dan CMD ya untuk development, ini penting banget. Dan juga di sini teman-teman semua itu sudah makin banyak update-update untuk si pembelajarannya ya. Jadi kalau dilihat total di sini ada 70 lebih judul ya untuk semua silabus dari kelas full stack ini. Nah, kalau di sini kita lihat teman-teman semua, ini ya untuk kelas fullstack.id ini seperti biasa, di sini kita hanya bayar 1 kali seumur hidup dan kalian akan mendapatkan update-nya terus-menerus ya. Jadi nanti kalau misalnya ada updatean baru, di sini itu update materinya akan ada dan muncul di paket yang kalian pilih ya. Nah, ini keren banget ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan juga di sini, nih, di sini yang paling keren adalah tiap minggunya ya, walaupun kalian bayar hanya sekali, tiap minggunya itu akan ada Zoom konsultasi gratis ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau nanya-nanya, mau konsultasi tentang apa yang kalian gak paham, kalian bisa ikutan konsultasi ini. Itu gampang banget dan ini jadi gratis ya. Dan ini bakal handy banget dan kalian ini bisa akses ini dengan tadi ya berlangganan sekali saja ya. Dan kalian bisa ikutan online Zoom seminggu sekali untuk konsultasi tentang materi-materi yang kalian pelajari ya. Ini mantep banget. Nah, lalu di sini juga ada dua teman semua, itu adalah pertama kalian bisa mendapatkan sertifikat ya. Yang kedua, kalian di sini juga bisa mempelajari atau mendapatkan studi kasus ya yang kalian bisa gunakan nanti untuk portofolio kalian kalau kalian mau daftar kerja. Nah, jadi dengan tadi ya materi-materi yang terus ditambahkan dan juga ada ya studi kasus yang kalian bisa pelajari, ini menjadi ya solusi terbaik ya di luar dari bootcamp yang harus bayar berjuta-juta itu teman-teman semua ya. Jadi kalian bayar sekali, nggak perlu berjuta-juta, tapi kalian bisa mendapatkan materi terbaik ya. Dan ini cocok banget buat kalian yang pemula ya, sehingga kalian bisa bolak-balik untuk belajar videonya. Ya, jadi nggak usah belum paham ikutan bootcamp lagi. Buat apa ya? Jadi kalian cukup ikutan kelas fullstack.id ini untuk pelajari semuanya. Dan jangan lupa juga di sini materinya akan update terus ya dengan framework terkini dari mulai React.js, Laravel ya, Next.js. Ini kalian bisa dapatkan nanti kalau misalkan ada update-annya kalau kalian udah langganan dari sekarang ya. Nah, di sini teman-teman semua ya, seperti biasa di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman semua itu cara gabung programnya ya. Di sini sekarang kita bisa lihat bahwa ya untuk gabung programnya itu jadi makin banyak ya sekarang untuk paket-paketnya. Jadi pertama ada front end React.js sampai Next.js, ada front end Vue.js, Next.js, backend Node.js, backend Node.js sama Express.js, lalu ada backend PHP itu Laravel ya. Kalian bisa pilih terserah kalau misalkan kalian pengen yang front end aja atau pengen yang backend aja, kalian bisa pilih. Dan juga di sini ya harganya itu sudah didiskon dan jangan lupa juga di sini ada paket super hemat di mana kalian bisa mendapatkan semuanya ya dengan harganya adalah 880 ribuan aja. Nah, ini udah dipotong dari yang 2.200.000 sebelumnya ya. Sekarang kita langsung gabung program aja karena di sini ya itu ada promo yang sedang berjalan teman-teman semua. Jadi kalau misalkan untuk seperti biasa itu menggunakan kelas full stack saja, ini kita cek
sehingga kita bisa mendapatkan totalnya ada 880 ribuan ya. Ini yang standar ya. Lalu juga kalian bisa gunakan juga di sini adalah kelas terbuka, oke, untuk checkoutnya, dan kalian bisa mendapatkan diskon jadi 770 ribuan aja ya dengan menggunakan kelas terbuka ini ya. Nah, ini akan berlaku seterusnya teman-teman semua. Tapi ya, untuk di bulan Agustus ini kita bisa menggunakan kode kupon yang khusus ya supaya kita bisa dapatin lebih murah lagi. Nah, kode kuponnya apa? Itu adalah kita ganti jadi Merdeka, kelas terbuka. Memang ya, belajar di kelas terbuka itu selalu merdeka, teman-teman semua ya. Kita cek di sini kalian bisa mendapatkan harganya menjadi 550 ribu aja, teman-teman semua ya. Ini mantep banget ya. Jadi harganya itu lebih murah daripada kalian pilih yang tadi masing-masing ya, front end dan back end aja. Ya, jadi sampai kelewatan. Untuk kode kupon ini akan berjalan selama 3 hari setelah video ini tayang, teman-teman semua. Jadi jangan sampai kelewatan ya untuk kode kuponnya. Oke, mantap. Oke, teman-teman semua ya. Jadi itu adalah info dari kelas full stack ya, dimana kalian bisa belajar lebih mudah dan lebih murah, teman-teman semua ya. Oke, jadi pokoknya jangan sampai kelewatan. Nah, sekarang kita akan bahas ya tentang apa itu Docker, teman-teman semua. Nah, jadi ya, Docker ini adalah salah satu ya cara kita untuk melakukan virtualisasi intinya ya. Jadi virtualisasi di mana kita bisa naruh ya apapun aplikasi kita gunakan ke dalam virtualisasi ini ya. Nah, sebelumnya itu kita ada dua ya, yang namanya adalah container dan juga virtual machine. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya bagaimana penggunaan Docker ini ya sebelum kita nanti belajar ke depannya. Oke. Nah, yang pertama ya, jadi sebelum Docker itu apa yang terjadi dengan proses development kita ya. Jadi di sini teman semua kalau misalkan kita lihat ilustrasinya ya. Misalkan ya, saya adalah seorang developer dengan menggunakan komputernya adalah Windows ya. Nah, lalu saya ingin mendevelop aplikasi pertama ya, pakai database-nya adalah menggunakan PostgreSQL ya. Lalu saya ingin menggunakan aplikasinya menggunakan backend-nya adalah Node.js ya dan juga Express.js. Nah, dari sini berarti saya ingin ya nanti setelah selesai saya akan deploy aplikasinya ya dengan database-nya itu ke server, teman-teman semua ya. Misalkan servernya adalah Linux ya, operating system-nya. Berarti saya harus menginstal juga di sana ada Postgre-nya, ada Node.js-nya dan juga ada Express-nya ya untuk dependensinya ya dari Node.js. Lalu saya bisa nanti kodenya itu saya upload ya, setelah saya commit itu ke dalam si servernya ya. Ini yang biasa kita lakukan. Nah, jadi kita punya setup di server, punya setup di komputer kita sendiri, itu harus punya versi yang sama ya. Lalu di sini nggak masalah teman semua ya. Tapi masalah muncul saat ya kita ingin belajar bareng-bareng sama atau bekerja bareng-bareng sama tim kita ya. Tim kita itu punya macam-macam nih laptopnya ya. Misalkan komputernya punya ada yang pakai Mac, ada yang pakai Linux juga ya. Oke, berarti kita harus install lagi ya semua dependencies-nya, semua aplikasi-aplikasinya ya. Si Postgre-nya harus kita install, Node.js harus kita install, dan versinya harus sama teman-teman semua ya. Nah, lalu ya udah kita install lah di sini. Nah, ternyata ya yang Mac itu nggak bisa ya, misalkan versinya beda misalkan ya. Wah, nggak bisa jalan. Nah, jadinya tim kita yang bisa bekerja itu hanya satu orang aja ya, satu orang lagi nggak bisa kerja. Kenapa? Karena dia ternyata aplikasinya nggak bisa jalan di komputer dia ya, entah dia pakai Mac versi lama, entah pakai yang mana gitu ya, jadinya tetap nggak bisa jalan. Nah, ini jadi masalah ya. Jadi masalah di tim itu saat waduh kenapa di saya nggak jalan, itu menjadi suatu masalah yang membuat pekerjaan kita jadi terhambat ya. Nah, di sini itu solusinya bisa kita menggunakan yang namanya adalah virtual machine ya. Jadi kita install virtual machine untuk jalanin Linux di komputer kita misalkan ya, supaya sama dengan yang ada di server ya. Di sini baru bisa kerja. Nah, tapi masalahnya ya kita itu kadang nggak enak ya kalau misalkan pakai virtual machine itu di dalam komputer kita sendiri ya. Enakannya sih pakai komputer kita yang OS-nya udah native di sana. Misalkan mau pakai Windows, Linux atau Mac gitu ya, atau Mac OS itu di dalam komputer kita ya secara native. Jadi nggak pakai lagi virtual machine, itu udah makin berat, hard disk makin kemakan, memori kemakan, semuanya jadi makin lambat. Oke. Nah, ternyata virtualisasi dengan menggunakan VMware ini itu dimulai ditinggalkan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena resource komputer kita jadi kebagi ya. Nah, karena dia memang membaginya di ranah kernel atau OS-nya ya.
Nah, lalu gimana caranya nih ya? Nah, disinilah Docker hadir teman-teman semua ya. Nah, jadi sekarang kita coba lihat kalau Docker itu gimana ya. Nah, dengan Docker teman-teman semua, yang aplikasi tadi ya, Postgre itu kan adalah sebuah service sebenarnya ya. Jadi Postgre, lalu misalkan Node.js dengan Express di dalamnya, itu kita bisa masukkan mereka ke dalam satu buah image namanya ya. Jadi masukkan di dalam image sendiri-sendiri, nah yang nanti oleh Docker itu akan di running ya. Jadi kita punya satu layer lagi yang namanya adalah Docker runtime ya, atau Docker daemon, terserah kalian mau sebutinnya apa. Tapi dia nanti bisa menjalankan image kecil ya, itu adalah isinya ada Postgre, misalkan aplikasinya, lalu ada Node.js itu sebagai aplikasinya. Nah, ini bergunanya gimana? Bergunanya adalah dia itu tidak membagi resource secara langsung ya, tidak memakan secara langsung resource yang ada di komputer kita ya. Tapi dia akan tergantung scalabilitasnya tergantung dari seberapa berat gitu ya. Jadi nanti di sini enaknya apa? Enaknya adalah misalkan saya punya Node.js versi 1, terus nanti ada aplikasi lagi versi 2, versi 3, itu bisa kita pindah-pindah, kita bisa ganti-ganti ya. Kalau kita mau nambah aplikasi lain, kita tinggal nambahin image-nya aja. Jadi kita nggak usah nge-install di dalam komputernya gitu. Itu kerennya. Nah, misal nih, saya mau nambahin Nginx ya, supaya kita bisa dapat incoming action dari luar ya, atau incoming request dari luar. Saya bisa tinggal install image dari Nginx-nya aja ya, image Docker-nya teman-teman, semua dari Nginx. Tambahin kayak gitu ya. Gampang banget ya. Nah, lalu misalkan saya mau nambahin lagi aplikasi lain dengan Node.js yang versinya berbeda. Sebelumnya, kalau kita pakai komputer lokal, Node.js-nya udah ada dong ya. Sehingga kita harus install versi lain. Nah, ini nggak mungkin nih. Gimana caranya kita mau jalanin dua versi Node.js yang berbeda di satu komputer? Dengan menggunakan Docker, ini jadi bisa dilakukan. Sehingga kita bisa bikin, misalkan ya, satu lagi image atau aplikasi yang isinya adalah Node.js dengan versi yang terbaru misalkan ya. Yang lama itu pakai versi yang lama. Nah, kita nggak perlu lagi merubah instalan kita di dalam komputer kita. Ya, bahkan kita nggak perlu Node.js di lokalnya ya. Kita perlu Node.js-nya hanya di Docker-nya aja. Itu mungkin juga ya kalau kita ingin bikin seperti ini. Nah, jadinya gimana? Jadinya ya, semua aplikasi ini kita bisa bongkar pasang teman-teman semua di dalam si Docker-nya ya. Misalkan saya punya versi 1, 2, 3. Di dalam Docker-nya kita bisa pilih. Misalkan ternyata Docker 3 yang versi 3 itu ternyata Node.js-nya itu corrupt ya, atau ada bug-nya. Kita rollback deh ke versi 2. Itu dengan mudah kita tinggal matikan, kita nyalakan versi 2-nya ya. Jadi ini asik banget ya. Jadi kita kayak bongkar pasang, kayak Lego bongkar pasang di dalam si Docker daemon-nya ya. Jadi di sana kita bisa ganti-ganti. Nah, jadinya gimana? Jadinya setelah kita punya Docker runtime ini ya, kalau kita install ya si Docker-nya itu di semua komputer ya, di komputer tim kita, di server kita. Sekarang jadinya kita tinggal pindah-pindahin si image-nya aja. Ya, jadi image-nya dari komputer saya, misalkan ya, saya di komputer sebelah kiri itu ada Node.js dengan Express dengan versi yang terbaru, udah kita develop gitu ya. Saya mau lempar ke server, saya tinggal kirim image-nya aja. Nanti image-nya tinggal di running di server kita ya. Nanti kalau teman kita mau ngambil juga tinggal ambil image itu di komputer mereka, tinggal dikopiin aja, nanti bisa dijalanin juga di komputer masing-masing gitu ya. Jadi ini sekarang image-nya jadi lebih enak untuk kita manage di antara tim kita ya. Keren banget ya, keren banget. Jadi ini adalah kenapa Docker itu sangat dianjurkan di lingkungan development sebuah tim ya. Nah, dari sini ini nih ya. Karena ya, misalkan kayak Postgres itu kan udah ada image-nya ya, Nginx ada image-nya, Node.js ada image-nya, Python ada image-nya, semuanya ada image-nya, sehingga sebenarnya ini adalah sebuah image yang generik teman-teman semua, yang harusnya sama aja ya. Saya bikin image Postgres sama orang lain yang bikin image Postgres akan sama, bedanya adalah isinya aja, tabel-tabelnya. Tapi saat awal itu akan sama aja. Nah, dari sini itu ada yang namanya adalah Docker registry teman-teman semua ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya Docker registry atau Docker register ya. Ini apa? Ini adalah tempat di mana kita bisa download image dari apapun teknologi atau framework yang mau kita pakai. Ini sama aja kayak npm, sama aja kayak pip ya, kalau misalkan di Python itu kita bisa download image-nya
ya. Namanya apa? Kalau misalkan dari Dockernya sendiri itu ada yang namanya adalah Docker Hub, ya. Dimana misalkan Nginx-nya kita download dari Docker Hub, ya. Udah jadi, nggak perlu lagi kita bikin Docker sendiri, ya, Docker file sendiri, Docker image sendiri untuk si Nginx-nya. Walaupun kita bisa lakukan itu, dan itu akan kita bahas nanti di video selanjutnya, ya. Oke, jadi sekarang, ya, saat kita setup, itu tinggal kita setup versinya berapa, di servernya berapa, samain dengan yang ada di komputer kita, dengan tim kita, samakan semuanya, udah selesai untuk setupnya. Jadi nggak perlu lagi install secara manual, teman semua. Ya, jadi itu adalah Docker. Jadi itu membuat development kita jadi lebih mudah. Dan di selanjutnya kita akan coba ya nanti lihat bagaimana setup si Dockernya ini. Dan juga nanti kita lihat juga ada beberapa teknologi yang misalkan seperti Docker Compose, bisa juga kita mengcompose ya multi container untuk mendevelop aplikasi yang ingin kita buat. Oke teman-teman semua, jadi itu ya untuk info tentang apa itu Docker. Ya, jadi kalian nanti kalau misalnya ditanya apa itu Docker, Docker itu adalah container. Kalau orang bilang itu adalah virtualization, ya, tapi ini beda dengan VMware secara umumnya, gitu ya. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas tentang container dan VM ini berbedanya seperti apa dan resource-nya juga berbeda saat nanti digunakan, gitu teman-teman semua ya. Oke, jadi ya jangan lupa juga untuk ngecek ya untuk kelas fullstack.id-nya dengan menggunakan tadi ya kode kupon Merdeka Kelas Terbuka untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak lagi. Dan juga jangan lupa kalian juga bisa menggunakan kelas terbuka saja untuk kode kuponnya seterusnya. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini dulu ya untuk apa itu Docker, dan jangan lupa juga pantengin terus untuk pembahasan Dockernya ke depannya, bagaimana cara kita untuk menggunakan Docker ini supaya project kita jadi lebih termanage dengan baik. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini tutorialnya. See you next video. Keep coding, stay safe teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.